berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, kami rindu akan firman-Mu. Firman-Mu itu mendewasakan kami. Firman-Mu itu mentransformasi kami. Bahkan firman-Mu menguduskan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih, berfirmanlah di tengah-tengah kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami berdoa dan merindukan kebenaran-Mu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, saya memilih tema tentang keluarga karena itu memang bidang saya, mengajar di berbagai tempat di Indonesia, lebih banyak bicara soal keluarga, bicara soal karakter. Saya sudah menyelesaikan pernikahan saya selama 36 tahun dengan istri saya, dan istri saya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga hampir 11 bulan yang lalu karena terkena COVID varian Delta. Ya, jadi status saya sekarang jomblo Pak. Ada yang bertanya apakah Pak Andreas akan menikah lagi? Belum dipikirkan. Memikirkan aja belum, apalagi memutuskan. Jadi saya sekarang lebih suka seorang diri begitu, sama sebelum saya mengenal pasangan saya sebelum menikah, saya juga seorang diri. Dan manusia pasti akan kembali begitu juga. Ya, jadi dari seorang diri akan menjadi seorang diri kembali pada waktu pasangannya dipanggil pulang. Tapi saya katakan dengan terus terang buat kita semua para pria, ditinggalkan seorang istri itu paling tidak enak, paling tidak nyaman karena tidak punya penolong. Jadi saya berdoa, bukan berdoa, saya minta pada Pastor Lewi dan para pemimpin di tempat ini, berdoalah supaya Anda dipanggil lebih dulu. Ya, kalau istri yang dipanggil, jadi nanti susahnya seperti saya. Seperti kemarin saya di Pekanbaru ditanya oleh seorang pengusaha, berapa lama Pak Andreas luka tatkala istri dipanggil Tuhan? 5 bulan. Bulan yang ke-6 masih baper, bulan ke-7 saya betul-betul bisa sembuh begitu. Membutuhkan waktu yang lama. Kalau orang tidak encounter dengan Tuhan akan sangat sukar sekali untuk bersama-sama. Karena saya kemana-mana selalu bersama-sama dengan istri saya. Puji Tuhan. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita membangun sebuah pernikahan yang kuat dan sehat begitu. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang menjadi pendiri daripada gereja metodis di dunia. Namanya adalah John Wesley. Pelayanannya sangat luar biasa sekali. Hebat. Ya, tetapi sayangnya di dalam pernikahannya dia gagal. John Wesley bisa menjadi bapak pendiri daripada gereja metodis di dunia, tetapi secara hidup rumah tangganya tidak bisa dijadikan contoh. Nah, slide-nya mungkin bisa diperlihatkan. Ya, ini adalah bahan pelajaran yang saya berikan kepada Alpha Marriage yang berpusat di London, di mana saya menjadi pengajarnya, salah satunya untuk Asia Pasifik. Ya, jadi saya mengatakan ini bagaimana caranya membangun sebuah pernikahan yang kokoh, pernikahan yang kuat, dan pernikahan yang sehat. Dan saudara tahu slide yang kedua, bahwa pernikahan yang kokoh dan sehat itu dasarnya perlu dibangun. Jadi makanya saya mengatakan membangun dasar yang kuat. Bangunan ini bisa berdiri dengan lantai yang begitu tinggi karena mempunyai pondasi yang kuat. Saudara percaya? Saya belum yakin Pak. Mengapa? Nanti pada waktu datang gempa, pada waktu datang banjir, pada waktu datang badai, bangunan ini akan membuktikan bahwa betul bangunan ini mempunyai sebuah pondasi yang kokoh. Karena kalau sudah jadi, antara bangunan yang sudah dibangun dengan pondasi yang kokoh dengan tanpa pondasi yang kokoh tidak terlihat. Semuanya kelihatan baik. Seperti pada hari ini saudara-saudara, setelah 2 tahun lebih pandemik,
akan itu mensortir, ya, menyaring gitu kira-kira. Mana orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Kalau tidak demikian, tidak mungkin dikanonkan dalam firman Tuhan. Dituliskan dalam firman Tuhan, janganlah kamu seperti beberapa orang yang mengundurkan diri daripada ibadah bersama. Itu harus terjadi. Gereja yang minggu lalu saya layani itu kebaktiannya hampir 4.000 Pak setiap minggu. Tapi kemarin yang hadir kebaktian tidak lebih daripada 800 orang. Kita ini kan orangnya nggak jujur. Ke mall nggak ada COVID. Ke pasar Puri nggak ada COVID. Ke Bali nggak ada COVID. Seperti anak saya terbang 38 jam ke New York, tidak ada COVID. Dan saudara tahu, dia cerita dari penerbangan Singapura ke Frankfurt itu full pesawat. Pesawat besar. Ya, bangkunya 242. Tapi dari Frankfurt New York full, pesawatnya lebih besar lagi. Terbang 14 jam dan 8 jam lebih. Ya. Orang tidak takut COVID. Tidak ada yang disebut physical distancing, nggak ada. Ini kan masih ada. Physical distancingnya jaraknya masih ada. Tapi orang tidak pernah takut COVID. Saya makan soto di Solo beberapa waktu yang lalu di tempat Pak Jokowi kalau datang selalu makan itu. Saudara tahu, saya tidak kenal yang di sebelah saya tidak kenal yang di sebelah kiri saya. Tapi mereka semua makan soto tanpa ada yang disebut physical tadi, jarak begitu, nggak ada. Tapi kalau ibadah ada COVID, di soto tidak ada COVID. Maaf ya, saya nggak nyindir yang lagi nonton online, saya cuma nyinggung Anda. Ya, kalau gembala kan nggak berani, kalau saya kan orang luar berani saya ngomong saudara. Habis ini kan saya pulang, nggak ada masalah. Ya, minggu lalu juga saya ngomong begini. Beberapa minggu lalu saya khotbah di Surabaya juga sama. Kita ini nggak jujur gitu loh jadi orang. Kalau ibadah itu tidak ada faedahnya, nggak usah ibadah. Seorang teolog muda lulusan dari Jerman, Doctor of Theology. Dalam sebuah diskusi teolog di mana saya hadir, dia mengatakan begini. Ke depan kita orang percaya tidak lagi membutuhkan gereja secara onsite. Yang kita butuhkan adalah gereja secara online. Karena kita sudah memasuki zaman yang disebut metaverse. Nanti Pak Leo bisa lebih menjelaskan karena beliau senang belajar. Di akhir dari acara itu saya diminta sebagai seorang pengamat, sebagai seorang pengajar, saya diminta untuk memberikan evaluasi. Saya tidak ingin mendebat teolog muda itu, tapi saya mengatakan begini. Saya berpikir nanti ke depan mungkin ya, seorang pendeta di gedung RMK ini akan memberkati pasangan yang perempuan adanya di Johannesburg, di Afrika Selatan, yang laki-laki di London. Saya tanya Pak Lewi, mungkin apa enggak? Dengan teknologi sekarang, bisa ya Pak ya? Suaminya, calon suaminya di Afrika Selatan, istrinya ada di Inggris. Pendetanya di sini. Pak Lewi yang memberkati. Dan saya berpikir nanti pernikahan ke depan bisa begitu dan selama mereka menikah, mereka tidak perlu onsite. Mereka tetap online. Sehingga anak yang dihasilkan adalah anak virtual. Nama anak itu Onelina. Bukan Once, tapi Onelina. Mikir. Teknologi itu bukan tujuan, tapi dia alat. Saudara nggak usah ngajarin gereja. Tuh loh manusia-manusia di luar. Masih PPKM level 3, level 2.
yang notabene bukan Kristen. Siapa yang bisa melarang untuk mereka berkumpul? Saya di Sumatera, 1 bulan saya di Sumatera. Yang namanya kafe-kafe, tempat-tempat kedai-kedai itu penuh dengan orang-orang ngobrol. Orang sudah jenuh 2 tahun ditahan tidak boleh bersama-sama. Begitu pintu dibuka. Dan sekarang mana negara yang masih melakukan karantina? Sudah tidak ada. Paling Anda ke Bangkok saja, itu pun cuma beberapa jam Anda ditahan di dalam hotel. Begitu hasil sorenya negatif, Anda boleh keluar dari hotel. Manusia punya kemampuan untuk beradaptasi, saudara. Dan dunia sudah mengumumkan bahwa pandemik ini menjadi endemik. Artinya apa? Penyakit itu tidak akan pernah bisa hilang, akan selalu ada di tempat kita. Dan pembunuh terbesar sampai hari ini bukan COVID. Masih urutan-urutannya itu kanker, jantung, TBC juga masih besar di Indonesia. Kita nggak takut sama TBC, kenapa COVID kita takut? Ya, jadi mari kita belajar. Kehidupan itu tidak pernah terjadi secara otomatis, tetapi itu dibangun. Pernikahan juga seperti begitu. Slide selanjutnya, pernikahan adalah sebuah hubungan antar manusia yang potensial dan yang paling intim dari yang ada. Alkitab menggambarkan 2 sosok manusia yang bertemu dan menjadi satu. Itu sebabnya saya mengatakan di dalam pernikahan saudara-saudara penting sekali Anda mengerti apa itu artinya kesatuan. Apa itu artinya komitmen. Karena Anda tidak akan pernah bisa menjadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, kepala keluarga selama Anda tinggal di rumah orang tua Anda. Alkitab memerintahkan anak laki-laki meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan istrinya di rumah orang tua istrinya. Amin. Loh itu kan Injilnya saudara kan begitu. Pak, karena anak saya cuma semata wayang Pak, jadi biarlah mantu saya laki-laki dengan anak perempuan saya tinggal di rumah kami, menemani kami. Dan saya ingin beritahu pada anak-anak muda, kalau Anda menikah seperti begitu, Anda tidak sedang membangun rumah tangga, tapi Anda sedang main ular tangga. Jangan ketawa Anda, mikir. Pernikahan itu harus membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada diri Anda, membuktikan pada orang tua Anda bahwa Anda mampu mandiri. Besan saya tidak setuju karena anaknya adalah anak laki-laki bungsu yang harus menemani mereka. Dan saya memberi pengertian pada mereka, kapan mereka akan dewasa menjadi pemimpin keluarga anak ibu, anak bapak. Dan bagaimana anak saya bisa menjadi ibu rumah tangga kalau dia tinggal di rumah kita. Besan saya mengatakan, tapi mereka belum mampu beli rumah. Enggak apa-apa. Biar mereka kontrak dulu, sewa dulu. Dan betul saudara-saudara, setelah 1 tahun sewa, perusahaannya memberikan dana untuk dia membeli rumah baru. Sehingga hari ini mereka memiliki rumah sendiri. Saya bilang pada menantu dan anak saya, kalau kamu tinggal di rumah papa, papa ini mantan muslim, biasa bangun pagi subuh. Nanti kalau melihat kamu bangun siang, papa pasti akan ngomel, kan kamu gak nyaman. Sebaliknya, saya bilang pada anak saya yang perempuan, kalau kamu tinggal di rumah mertuamu, kamu nggak enak badan, mau bangun terlambat, kamu kan sungkan sama ibu mertuamu. Mereka orang-orang kuno, orang-orang dulu yang sudah biasa bangun pagi. Akhirnya anak-anak saya memahami, saudara. Itu belajar tentang kesatuan, belajar tentang komitmen, itu hanya bisa terjadi kalau mereka mau meninggalkan orang tua mereka. Bersatu dengan pasangannya untuk menjadi pasangan yang mandiri. Itu yang harus saudara pahami. Nanti
Kalau mereka sudah membuktikan dan orang tua membutuhkan pendampingan, anak-anaknya sudah mandiri begitu loh. Ya, jangan dari pertama menikah mereka tidak bisa mandiri. Ini khusus bagi mereka-mereka yang sudah yang baru menikah atau yang akan menikah. Anda perlu belajar hal seperti ini. Kemudian Anda akan belajar apa yang namanya keintiman. Tadi saya bicara tentang komitmen, saya bicara tentang kesatuan, kemudian saya bicara tentang keintiman. Ya. Bapak Ibu tahu, penting sekali kita belajar itu. Tentang keintiman itu adalah lebih dalam lagi bicara soal kesatuan dari sisi intelektual, dari sisi emosi, dari sisi sosial, dari sisi spiritual, dari sisi kejiwaan psikis begitu. Bagaimana menyatukan itu semua. Bukan hanya intim dalam soal tubuh, dalam soal seks. Tapi bagaimana roh saya dengan roh pasangan saya, istri saya itu bisa bersatu. Alat kesatuan roh saya dengan roh istri saya itu adalah doa. Bagaimana mengkomunikasikan jiwa saya dengan jiwa pasangan saya. Kita harus berkomunikasi, banyak ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol yang tidak penting. Coba saya tanya, waktu saudara belum menikah, saudara ngobrolnya apa? Coba saya tanya. Kamu tahu enggak kenapa donat itu tengahnya bolong? Sekarang saya tanya, apa hubungannya donat dengan rumah tangga kita? Saya tanya sama Kak Ola di tengah sana itu. Pasanganmu yang orang Manado itu pernah enggak ngomong begitu? Terus yang laki-laki bilang apa? Sebelum menikah ini. Karena yang utuh dan bulat hanya cintaku pada dirimu. Keren kan? Kamu tahu nggak bedanya modem sama dirimu? Apa bang? Kalau modem itu terhubung ke komputer. Kalau kamu terhubung ke hati abang. Bayangkan belum menikah bisa ngomong seperti begitu. Dan apa hubungannya korelasinya dengan hidup masa depan rumah tangga Anda antara modem dengan itu tadi? Kan bicaranya nggak penting banget. Makanya nanti pulang dari tempat ini, Pak Lewi bicara sama istri. Ayo mam kita bicara kebo. Istri tanya, apa hubungannya kebo? Kan Pak Andreas bilang kita bicara yang tidak penting. Yang penting bicara. Bicara apa? Yang tidak penting. Bisa ngerti? Kadang-kala suami istri kalau ditanya, kenapa kamu jarang ngobrol? Nggak ada yang penting Pak Andreas. Loh Anda itu mau ngobrol atau mau meeting? Kalau meeting itu bicara yang penting. Ngerti? Tapi kalau dating, itu yang penting bicara. Bicara apa? Yang tidak penting. Bapak Ibu udah nangkep belum? Jadi cari ya bahannya ya. Nanti pulang, Anda bilang, Pak, Mah, aku udah lihat kebo di kampung kemarin. Tidak ada yang secantik dirimu. Salah perumpamaannya. Masa istrinya disamakan dengan kebo? Mestinya yang aku baru dari Kebun Raya Bogor. Melihat bunga-bunga yang indah. Tapi aku berpikir di situ, kamu nggak boleh hadir di situ. Kenapa? Semua bunga jadi tidak indah kalau kamu ada di situ. Belajar ya bapak-bapak ya. Masa setelah menikah jadi anggota klub O2N? Tahu O2N? OON. Ya. Terus pernikahan itu belajar lagi saling melengkapi. Pengkhotbah bilang kalau ada satu lemah, nggak ada yang membangkitkan, menguatkan, celaka. Itu makanya ibu-ibu kalau suamimu di PHK, jangan dihina, jangan direndahkan. Tapi kuatkan dia, bangkitkan dia. Setuju? Kemudian di dalam pernikahan itu Anda harus ingat tujuannya apa di dalam pernikahan. Selalu mengingatkan pasangan tentang tujuan kita menikah itu apa. Jangan sampai kita menikah cuma bilang gini, ya mengalir sajalah. Dunia punya nyanyian, mau dibawa kemana
tujuan kita. Masa saudara nggak punya arah? Orang menikah itu mesti punya tujuan. Orang makan mesti punya tujuan. Setuju? Kembali ke slide. Yang terutama dalam pernikahan kita adalah setia dengan pasangan. Ya. Kita menjadi satu tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosi, psikologis, bahkan spiritual. Tadi saya sudah jelaskan. Slide selanjutnya. Merawat hubungan pernikahan perlu kerja keras. Jangan hanya kerja di kantor, kerja keras, cari uang kerja keras. Tetapi pernikahan itu perlu upaya, perlu kerja keras. Perlu kasih sayang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang sudah menikah. Satu hari berapa kali mencium istri? Satu hari berapa kali memeluk istri? Memeluk istri, mencium istri itu bukan karena ada birahi. Tapi merupakan tanggung jawab, kewajiban. Masa kita kalah sama Teletubbies? Sebentar-sebentar berpelukan. Anak-anak saya ditanya, kapan papa mencium mama, memeluk mama? Mereka akan jawab dengan serentak. Di pagi hari habis doa, pagi. Perasaan di bawah, perasaan sedang di atas. Itu kan perasaan. Perasaan bukan sejatinya diri kita. Perasaan itu bukan diri saudara yang sesungguhnya. Saya seorang yang suka memberi, Pak. Yang suka menolong orang. Tapi satu hari orang mengatakan begini, pencitraan. Paling cari nama. Saya tersinggung. Saya bilang gini, saya udah gak mau memberi lagi lah. Sekarang saya tanya, apakah itu sejatinya diri saya? Kan bukan. Saya lagi ditutupi oleh awan yang namanya perasaan. Makanya Yeremia bilang, jangan percaya pada perasaan. Perasaan itu bukan diri saudara yang sejatinya. Yang sesungguhnya bukan. Itu respon saudara terhadap serangan yang datang pada diri saudara. Makanya saya selalu mengatakan, Anda jangan marah kalau perasaan Anda di depan. Karena kalau perasaan Anda di depan, logika Anda di belakang, Anda jadi orang yang bodoh. Pagi ini saya menulis, jangan apa yang ada di dalam pikiran Anda sampaikan melalui perkataan Anda. Tidak semua yang Anda pikirkan harus disampaikan. Tetapi apa yang Anda sampaikan harus dipikirkan terlebih dahulu. Orang Jawa bilang jangan asal jeplak gitu loh. Sampai akhirnya perkataan saudara nggak bisa dicabut lagi. Nggak bisa dikembalikan lagi begitu. Saudara harus dalam seminggu satu kali, minimal satu kali dalam seminggu. Ya Kak Ola, ingatkan suaminya. Seminggu satu kali minimal Anda mesti jalan berdua. Bukan untuk ke supermarket. Dulu waktu belum menikah bisa pacaran berdua. Bisa pergi ke tukang es campur, ke tukang ketoprak. Kenapa sekarang jadi bego? Jadi pulang dari tempat ini nanti habis kebaktian, mobil taruh sini aja parkir. Anda pulang jalan kaki. Ke nasi uduk di situ. Atau ke masakan Jawa Timur di ujung sana. Jalan berdua gandengan tangan. Enggak apa-apa, biar tua-tua juga enggak apa-apa. Yang ketawa itu nangkep sekali. Setuju enggak? Peluk, cium, minimal sehari 2-3 kali, minimal. Kalau susah cium istri, belajar cium tembok dulu. Masa cium pasangan aja mesti diajarin? Saya bilang kemarin pada suami istri di Nias, ayo sekarang berhadapan, mereka bisa berhadapan. Sekarang peluk istri Anda, dia buat foto bersama. Dirangkul istrinya, nggak bisa berhadapan berpelukan. Kan lucu. Di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Saya mengatakan pada seorang suami, ayo peluk istrimu sendiri. Dia bilang apa?
pantang Pak Pendeta. Saya bilang gini, 2 tahun yang lalu waktu kamu jatuh, kamu peluk istri orang, kamu maju tak gentar. Kenapa sekarang kamu peluk istri kamu sendiri, kamu tidak bisa? Saya bilang pada istrinya, peluk suamimu. Kok lucu? Kalau sampai suami istri gak bisa berpelukan, orang Cina bilang itu ada something wrong. Ada yang gak beres dalam hidup mereka. Itu sebabnya saudara, di dalam kita membangun sebuah pernikahan yang kuat dan sehat. Hal yang pertama, saya menyebutnya kita harus melewati fase yang pertama yang namanya proses beradaptasi. Ya. Di awal-awal tahun pernikahan itu kita harus beradaptasi satu dengan yang lain. Lalu berubah dari saya kepada kami, dari sikap mandiri menjadi sikap saling bergantung. Sebulan sebelum istri saya meninggal, dia menyatakan kepada keluarganya, terutama kepada adik-adik kandungnya. Kalau Tuhan memanggil saya sudah siap. Kapanpun dia panggil pulang saya sudah siap. Anak saya sudah pada dewasa, sudah bekerja, sudah menikah. Tidak ada yang saya takutkan, hanya satu yang saya khawatirkan, yaitu suami saya. Karena suami saya sangat bergantung kepada saya. Ada banyak pria kemarin yang istrinya di ujung maut, tapi akhirnya lolos semuanya. Mereka menceritakan, aduh Pak, saya takut sekali tatkala istri saya pergi. Karena selama ini istri saya yang mengatur semuanya, mengurus saya sebagai seorang pria. Wanita itu adalah penolong. Makanya saudara-saudara tahu, sampai hari ini saya masih merasakan bahwa sayap sebelah saya itu patah. Untuk melihat hari depan saya masih belum begitu jelas. Masih ada awan. Ya, sahabat saya Pak Ridwan Huta Barat menasihati saya, kenapa Pak Andreas tidak menikah lagi? Saya bilang, dalam hukum moral saya belajar, kita tidak boleh berpikir sebelum kubur istri itu kering. Dan dia bilang, Pak Andreas besok pergilah ke kuburan ibu, bawa hair dryer sehingga cepat kering. Ya, dia bercanda saudara. Ya. Tapi ada hamba Tuhan di Jawa Tengah Pak Lewi. 2 bulan istrinya meninggal Pak. Suaminya menikah lagi. Jemaatnya telepon saya, majelisnya telepon saya. Gimana menurut Pak Andreas? Bolehkah seorang pria yang baru ditinggal 2 bulan dia menikah lagi? Menurut Pak Andreas bagaimana? Saya bilang kalau menurut firman tidak salah. Kan istrinya sudah meninggal. Dia boleh menikah lagi. Itu pria yang kreatif. Selama istrinya sakit, dia sudah sedia payung sebelum hujan. Tetapi secara hukum moral dia melanggar. Betul? Secara hukum Alkitab tidak melanggar. Hukum moral dia melanggar. Dia tidak menunggu. Kalau menurut saya, kalau saya nanti bulan Mei, setelah 1 tahun, saya baru berpikir mau menikah lagi atau tidak. Lebih baik sendirian. Itu baru berpikir. Kemudian memutuskan. Dari memutuskan, maka saya mencari seorang wanita. Seorang imam itu diatur oleh firman Tuhan. Dia hanya boleh menikah dengan janda imam atau dengan perawan menurut kitab Yeskiel. Tidak bisa sembarang menikah. Berarti saya mesti mengulangi hidup saya lagi. Saya mesti mengenali perempuan dari awal lagi Pak Lewi. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena saya memberi kesempatan pada pasangan saya juga mengenal saya dan saya mengenal dia. Kalau oke, kita akan menikah. Makanya saya bingung. Istri baru meninggal 2 bulan, sudah menikah lagi. Enggak tahu kapan di mana kenalnya. Konfliknya tinggi, khusus buat anak-anak muda. Jangan main-main dalam pernikahan. Orang belum menikah pengen menikah. Sudah menikah pengen cerai. Betul. Modal menikah, jatuh cinta. Saudara lihat banyak orang jatuh cinta menikah, akhirnya jatuh beneran. Tak kenal maka tak sayang kata dunia. Dan saudara tahu, makin kenal makin benci. Betul enggak? Makin dikenal bukan makin disayang. Makin saudara,
Sampai tadi malam saya mendengar dari seorang teman baik saya mengatakan, seringkali Pak Andrea saya berdoa untuk suami saya, kapan dia dipanggil Tuhan? Saking sudah lelahnya. Ibu-ibu yang ketawa mungkin bisa mengaminkan. Kenapa? Proses adaptasi tidak selalu mudah. Saat gejolak cinta memudar, semua yang awalnya menjadi daya tarik berubah menjadi pengganggu dalam hubungan. Saudara mesti menyadari bahwa dulu apa yang dikatakan cocok. Kadang-kadang kita ini lucu, ditanya kenapa menikah dengan dia? Iya Pak, dia suka ikan, saya juga suka ikan. Saya bilang kenapa gak menikah sama kucing sekalian dulu? Kucing juga suka ikan. Itu kan syarat yang tidak masuk di akal. Bisa ngerti apa enggak? Ya. Jika ikatan pasangan kuat, proses adaptasi tidak hanya terjadi di awal pernikahan, melainkan di sepanjang kehidupan pernikahan karena keadaan akan berubah. Dan pasangan pun Anda akan ikut berubah dan itu perubahan yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Bapak Ibu percaya enggak? Teman baik saya, begitu istrinya meninggal, dia teringat dengan sahabatnya di SMA. Itu kan puluhan tahun yang silam. Dan dia dengar dari teman-temannya bahwa mantan pacarnya dulu yang pernah dia cintai, itu sampai sekarang belum menikah. Dan dia pergilah, dia datangi mantan pacarnya waktu di SMA. Pacarnya waktu di SMA fotonya cantik, badannya langsing. Sekian puluh tahun dia jumpai lagi, dia hampir pingsan. Karena wanitanya sekarang bukan lagi langsing, tapi orang Sunda bilang langseng. Sudah seperti dandang. Dan wajahnya sudah bengkak apa segala macam, sudah tidak lagi ada pesona di waktu muda. Saya bilang itu kan puluhan tahun yang silam. Kamu aja udah botak, udah jelek, saya bilang gitu. Maaf yang botak-botak yang hadir pada pagi hari ini. Perubahan itu adalah sebuah kepastian. Dan saudara mesti siap terjadinya perubahan. Dan kita harus beradaptasi. Karena kalau saudara tidak bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Dalam pernikahan itu saudara perlu belajar menyesuaikan diri dengan pasangan saudara. Saudara mesti kompromi. Karena kalau menikah saudara tidak mengkompromikan hidup saudara dengan pasangan saudara, maka saudara tidak akan pernah cocok dengan siapapun juga. Bahasa saya, selama menikah belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahin. Kenapa? Karena seumur hidup nggak ada orang yang cocok dengan kita. Itu ada mic yang bisa dilepas, ya. Saudara bisa lihat mic ini. Ya. Ini kan plugnya ini kalau dilepas, Anda lihat di sini, kan tidak sama ini, karakteristiknya tidak sama. Kalau dia sama, tidak mungkin dia cocok. Justru tidak sama itulah membuat pasangan itu disatukan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda bilang, saya nggak cocok Pak sama suami saya nggak cocok sama istri saya, itu jodoh. Kalau cocok gimana bisa satu situ? Bilang pada pasanganmu, iya juga ya. Aku ganteng, kamu jelek, makanya jadi jodoh kita begitu. Ya, udahlah nggak usah apa namanya rendah diri. Orang jelek itu selalu dimuliakan Tuhan kok. Hai Solamit kamu hitam tapi manis, kan nggak ada. Hai Pak Lewi kamu putih tapi ganteng, kan nggak ada ayatnya. Tapi hai Sustono kamu hitam tapi manis, itu dia. Ayatnya ada, saya disebut pembalap, pemuda berbadan gelap. Proses yang kedua yang saya sebut namanya proses pemangkasan. Saudara di dalam perjalanan pernikahan, saudara harus berani memprioritaskan. Yang tidak prioritas saudara mesti potong. Karena kalau enggak, semua akan betul-betul menekan hidup saudara. Saya tanya, mana yang lebih penting? Pasangan saudara atau anak saudara? Ekstrim banget pertanyaannya ya. Bagi kita orang Batak, bagi kita orang Tionghoa selalu mengatakan anak itu nomor satu. Tidak ada bekas anak. Bekas suami ada nggak? Bekas istri ada nggak? Dilogikakan.
Anak itu darah daging. Suami istri itu orang lain. Itu sesat. Adam bilang, inilah daging dari dagingku. Tulang dari tulangku. Suami istri itu orang Jawa bilang adalah garwa. Sigar ing nyowo. Separuh daripada badan saya, daripada jiwa saya, daripada raga saya. Makanya memisahkan suami dengan istri, itu artinya mati. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Jadi kalau saudara ditanya, mana yang lebih penting? Pasangan saya atau anak saya? Pak Lewi jawab, mana yang lebih penting Pak Lewi? Pak Lewi punya berapa anak sih? 3. Pak Lewi sini sebentar deh. Saya mau tanya nih. Biar Bapak Ibu tahu kan selama ini kan gak pernah ada pertanyaan ekstrim seperti begini nih. Pak Lewi cukup bisikan ke saya. Anak yang paling bungsu umur berapa Pak? 12. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang pertama? Enggak, yang pertama apa? Laki-laki. Kedua? Perempuan. Oke. 3 anak Pak. Nanti malam jam 12 malam, 1 anak itu diminta sama Tuhan, nyawanya dicabut. Bisikan pada saya Pak, mana yang dipilih? Ya, silakan duduk Pak. Ibu ada di sini Pak? Istri ada di sini? Oh puji Tuhan, ya. Tolong saudara jangan beritahu istrinya. Tadi saya tanya, mau anak pertama, kedua atau ketiga? Pak Lewi jawab, istri saya saja Pak. Ada anaknya Pak Lewi di sini yang datang? Oh enggak ada, selamat jadi semuanya begitu. Jadi saudara jangan bongkar rahasia. Saya cuma tanya, nanti malam jam 12 anak pertama, anak kedua atau anak ketiga, pilih yang mana? Dia bilang istri saya saja Pak. Ayo jujur. Ibu-ibu kalau anaknya di ujung maut, ibu-ibu bilang apa? Jangan ambil nyawa anakku, ambillah aku. Betul nggak? Gitu Bu ya? Aku saja diambil. Kalau bapak-bapak gimana? Sama. Oh ibu menuduhnya bukan. Kita laki-laki sama. Lihat doanya laki-laki. Tuhan jangan ambil nyawa anak kami, ambillah kami. Gitu kan ya? Kalau perlu istriku lebih dulu Tuhan Yesus. Itu pria. Maaf ya Pak Lewi ya. Saya perlu cerita apa adanya. Karena itu firman. Hati Bapak kembali kepada anak, anak kembali kepada Bapak. Persoalan keluarga itu nomor 1 dari siapa? Peran pria, kepala keluarga. Jadi Anda mesti memprioritaskan mana. Mana yang tidak penting Anda mesti buang. Antara pekerjaan dengan keluarga, mana yang Anda pentingkan. Makanya saya selalu bilang, begitu pulang dari pekerjaan, Anda jangan bawa pekerjaan ke rumah. Batasi pekerjaan Anda selama seminggu. Usahakan tidak lebih daripada 40 jam per minggu Pak. Ini nasihat yang bagus. Buat apa Anda punya uang berjuang keras, tapi anak-anak Anda hancur. Seperti yang tadi saya ceritakan Bapak pendiri Metodis. Dia tidak punya waktu dengan istri. Pernikahannya hancur. Yang ketiga, saya masih punya waktu 10 menit. Yang saya sebut namanya dukungan. Tadi yang saya kutip ayatnya dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Kitab Amsal mengatakan begini. Orang hebat itu mempunyai banyak penasehat. Dan dia memutuskan sesuatu, dia membutuhkan pertimbangan. Bapak Ibu, saya menyebutnya sih dalam slide saya yang selanjutnya, dalam slide yang ke-8. Kita membutuhkan dukungan dari sahabat. Dari pasangan pernikahan yang lain yang sudah berpengalaman. Tapi yang paling penting dukungan dari pasangan sendiri. 13 orang yang tinggal di rumah saya Pak. Dan pada saat istri saya sudah positif COVID, saya tidur bersama dengan dia, tapi saya pakai masker. Saya mengkompres dia. Saya mengantar dia ke rumah sakit. Tapi dari 13 orang itu, hanya anak saya yang bungsu dengan istri saya. Jadi istri saya kena COVID, ketularan dari anak saya yang bungsu. 8 hari di rumah sakit, istri saya pulang ke rumah Bapak di surga. Hari yang ke-9 anak saya pulang ke rumah kami. Selamat.
Semenjak itu saya menjadi orang yang berani melawan COVID. Selalu orang tanya, Pak Andes gak takut sama COVID? Kalau kena COVID, saya nyusul istri saya, lebih baik. Mati itu untung, bukan lagi menjadi sebuah ketakutan buat saya. Saudara tahu, dalam keadaan dia sakit, saya mengkompres, saya mencium, saya membelai kepalanya. Selama di rumah sakit kami video call, karena tidak boleh dikunjungi. Begitu dia masuk ICU, saya minta dokter atau suster video call, dipegangkan. Kita berdoa bersama dengan istri. Ya. Dia bilang sama kami, tidak boleh menangis. Kalian tetap mesti bersama-sama dengan Tuhan. Dukungan itu penting sekali, menguatkan pasangan. Dan yang terakhir saudara, memperbaharui. Tadi pada waktu saya jalan ke sini, saudara saya mengatakan begini, di rumah Anda saya menemukan ada 2 titik bocor dan perlu diperbaiki. Saudara tahu dalam perjalanan pernikahan, kita harus selalu memperbaharui pernikahan kita. Di saat ulang tahun pernikahan penting sekali rekomitmen lagi. Mengkomitmenkan lagi, membaca ulang komitmen kita. Sambil kita tukar cincin lagi. Pakai cincin yang lama tapi dimasukkan lagi sambil bilang, saya Andrea Sustono mengambil engkau, sebutkan namanya, menjadi istri satu-satunya. Saya akan menikahi kamu dalam keadaan apapun juga. Kamu dalam keadaan baik tidak baik, cantik atau tidak cantik. Kamu sekarang seger dan besok peot, saya akan tetap mendampingi kamu. Kamu bisa bangun sendiri dan satu saat kamu tidak bisa bangun, saya akan selalu di samping kamu, lebih detail. Dan saya berjanji, saya akan selalu menjaga kamu, mendampingi kamu sampai maut memisahkan kita berdua. Perbaiki saudara, pernikahan saudara. Kalau ada orang mengatakan bahwa semakin lama pernikahan kita menjadi semakin tidak baik, itu salah. Kalau Anda menabur dengan benar, Anda akan menuai dengan benar. Contoh yang sederhana begini, jangan biasakan makan bapak-bapak. Kalau makan begitu, minum, terus mata jelalatan kemana-mana. Seperti waktu belum menikah sama pacar tuh, bisa gini. Stay fokus. Sekarang belajar gitu. Laki-laki gak disiplin, kalau makan matanya liar. Ya bapak-bapak ya, belajar lihat istri sendiri. Kadang-kadang saya suka mengajak istri saya kalau makan di samping. Supaya sambil makan saya bisa nyuapin dia atau dia nyuapin saya begitu. Kemesraan itu tidak pernah terjadi dengan instan. Itu perlu dilatih. Setuju Bapak Ibu? Dan ingat, Anda sering berpelukan, Anda sering seminggu sekali Pak. Anda harus usahakan jalan berdua dengan pasangan. Sebulan 1 kali Anda mesti pergi berdua untuk pergi ke tempat yang lebih spesial. Biasa saya pergi berdua, kita ke Cirebon atau kita ke Puncak atau saya nyebrang ke Lampung begitu. Ya. Hanya sekedar untuk kita jalan-jalan refreshing 1 atau 2 malam begitu. Itu saya lakukan Pak Lewi. Sampai istri saya meninggal tanggal 16 Mei. Saya kembali ke Jakarta tanggal 30 April. Dari perjalanan saya di Nias dan Sumatera Utara ke Pematang Siantar, ke Kebun Teh Sidamanik, ke Tiga Ras di Danau Toba. Dan waktu pulang istri saya semua baik-baik. Tapi beberapa hari kemudian dia terkena dengan anak saya. Ya. Jadi sampai akhir hidup istri saya tetap menjalankan gaya hidup kami. Dan saya tetap mesra dengan istri saya. Tetap baik. Itu sebabnya tatkala istri saya meninggal dunia, saya mengalami hal yang sangat sakit luar biasa. Penutup, memperbaharui hubungan pernikahan artinya merawat dengan baik hubungan kita secara terus-menerus. Terutama ketika kita memasuki musim yang baru di dalam pernikahan. Musim dalam pernikahan itu tidak semuanya musim semi yang indah, musim panas yang kita bersemangat. Tapi lihat, akan datang tiba-tiba daun-daun pohon kita mulai rontok. Dan sampai pada musim dingin kita menjadi beku. Kita bisa mengalami musim-musim yang kita tidak pernah bayangkan. Pasangan kita jatuh tiba-tiba. Ekonominya jatuh, seperti teman saya di Jawa Timur.
Dia menangis menelpon saya, Pak Andreas, saya punya karyawan yang begitu banyak. Hari ini karyawan saya dengan terpaksa saya mesti keluarkan. Saya pada waktu mengalami perusahaan saya seperti begitu, saya betul-betul patah Pak. Tapi lebih patah lagi. Besan saya Pak Andreas mengatakan, saya jatuh miskin dan dia hina kami Pak. Itu saya sakit hati sekali. Saya mau kasih tahu saudara, Anda bisa mengalami musim-musim yang tidak pernah Anda bayangkan. Tapi Anda harus belajar memperbaharui. Pernikahan Anda bisa menjadi kuat. Dan saya mau tutup yang terakhir sekali, Anda lihat gambar di situ, ada gambar berdua. Ya, ada gambar berdua, suami dengan istri yang sudah umur, ya. Mana gambarnya? Selanjutnya. Diklik lagi. Saya memberikan contoh-contoh yang praktis begitu. Kok lambat slide-nya? Ya, jadi menyediakan waktu satu sama lain. Ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, jadi Anda mulai buat perencanaan, buat prioritas, terus Anda perlu menjaganya begitu. Ya, jadi jangan sampai Anda sudah rencanakan bahwa nanti mau pergi dengan anak-anak, pergi dengan keluarga, pergi dengan pasangan, tiba-tiba ada Mr. Tanaka dari Jepang datang. Anda beritahu kepada bos Anda, saya sudah janji pada keluarga. Janji pada keluarga nilainya sama dengan janji dengan pekerjaan. Utamakan itu. Dan Anda perlu jaga, itu saya bilang. Dan yang kedua, Anda perlu saling memelihara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita manusia, pasangan kita juga, dia bisa tiba-tiba tabungan perasaannya itu bisa tiba-tiba berkurang banyak. Nah, Anda harus mengisi. Nah, saya menyebutkannya di situ ada tipe manusia. Udah slide-nya udah pindah lagi. Ada yang reaktif. Orang yang reaktif itu fokus pada kekurangan satu sama lain. Tapi orang yang proaktif, dia fokus pada kebutuhan pasangan. Belajarlah saudara, hal yang paling sederhana saja. Anda lihat suami Anda makan, istri Anda makan. Dia lagi makan, tidak lihat ada minuman. Anda pergi ke dispenser, Anda pergi ke kulkas, ambil gelas, ambil air, tuangkan di situ. Itu hal yang praktikal. Berikan pada dia. Atau Anda baru potong buah, suapkan kepada istri Anda, pada suami Anda. Atau dia lagi duduk di sofa lagi nonton TV, Anda peluk dari belakang. Dipeluk ya Bu, ya jangan dicekek, dipeluk. Bangunkan suami Anda, jangan seperti preman membangunkan orang. Dielus, dicium, yang bangun yang. Nanti terlambat. Ya nanti sebentar, ciumin sampai dia bangun. Bilang sama dia, gak bangun mama kitik-kitik nih. Gitu. Jangan ditempeleng, marah dia. Jangan dimarah-marahin. Percayalah kalau hal ini Anda lakukan, pernikahan Anda akan semakin sehat dan semakin kuat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi, siang hari ini kami ada di tempat ini. Semua karena Tuhan. Tuhan sudah mengajar firman-Mu. Engkau sudah menjelaskan kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah dan yang akan menikah. Biarlah kami semua belajar memperbaharui pernikahan kami. Dan biarlah kami belajar pernikahan yang baik, pernikahan yang harmonis menjadi tempat tumbuhnya keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, rumah tangga yang baik. Mereka akan melihat anak-anak mereka akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari, di masa depan mereka. Biarlah kami bertekad memiliki sebuah pernikahan yang sehat. Saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Beberapa menit pegangan dengan pasangan Anda. Saya kembalikan. Silakan berdoa Bapak Ibu masing-masing dengan pasangannya. Saya serahkan pada para pemimpin.
Yes. Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang mulia. Engkau Allah yang memberi kepada kami Tuhan pasangan yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan pasangan kami adalah rencana daripadamu Tuhan. Kami percaya bahwa rencanamu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan bahwa pasangan dan keluarga kami adalah keluarga yang berbahagia yang Engkau ciptakan buat kami. Di dalam rancangan-rancangan-Mu bagi kami. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, ada pemulihan-pemulihan dalam setiap keluarga kami Tuhan, keluarga jemaat kami Tuhan. Tidak satu pun yang luput. Tuhan, Kau pulihkan. Kau kasihi Tuhan. Biar kasih-Mu memenuhi setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Sehingga suami istri saling mengasihi. Juga mengasihi akan anak-anaknya dan keluarganya secara utuh. Tuhan, kalau kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Pak Andreas Sustono Tuhan, percaya Tuhan bahwa Engkau pakai ya terus. Kau bukakan hal-hal yang baru Tuhan dalam firman-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan, dan keluarganya boleh menjadi contoh, kehidupannya boleh menjadi contoh Tuhan, dan menjadi berkat kehidupan bagi banyak orang Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan. Dan firman-Mu yang disampaikan sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, Ero Kids Tuhan Kau berkati. Kami berdoa juga bagi generasi muda kami, Starji Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam kedewasaan mereka. Juga kami berdoa memberkati Connect Tuhan. Keluarga-keluarga yang sudah dewasa Tuhan. Tuhan Kau lebih lagi Tuhan ada pendewasaan daripadamu dalam pertumbuhan-pertumbuhan kehidupan mereka dalam keluarga. Terima kasih Tuhan bagi gereja kami Tuhan, bagi sidang jemaat kami. Karena Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap kami satu demi satu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Pak Andreas Sustono Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam kesendirian Tuhan, tapi ia tidak pernah sendirian. Ia senantiasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mengerti apa rencana-Mu lebih lanjut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kehidupan untuk jadi berkat. Segala apa yang lalu Tuhan, kenangan yang indah bersama istrinya Tuhan, menjadi sumber kehidupan dan inspirasi Tuhan untuk boleh memulihkan hubungan keluarga-keluarga yang ada Tuhan di dalam gereja-Mu Tuhan. Sebentar kami mau kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing. Kami mau melakukan aktivitas kami Tuhan kembali. Kami percaya Tuhan dengan firman-Mu, dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu kami menjalaninya Tuhan bersama keluarga kami. Dan kami saling menguatkan Tuhan. Suami istri saling menguatkan, saling mendukung. Saling mengikat Tuhan satu dengan lain. Karena Engkau yang mengikat kami. Engkau menjadi kepala dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan itu saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar daripada Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah penuh dengan sukacita dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.